Ketika orang itu perutnya kenyang sekali, kenapa ngantuk ayo? Wise man said, di depan cermin yang bagus, kelemahan kita itu tampak jelas. Jadi saya sedikit geli karena kayaknya saya banyak melakukan topik yang nanti akan kita bahas ini, yakni 5 momok perusak kesehatan. Ya, 5 momok perusak kesehatan ini ada makan terus, lalu mager, itu bahasa sekarang, males gerak, ya rebahan terus, nggak ngapa-ngapain. Lalu juga ya itu merokok, lalu melean itu begadang, ya. Dan juga yang terakhir adalah mabuk. Bagaimana Dr. Hans mengenai topik hari ini? Ya, seringkali kita tahu mau limo ya. Iya. Mau limo, mau ini. Tapi sekarang ayo kita ingat yaitu 5M. Saya katakan ini pembunuh, perusak kesehatan, ya betul-betul membuat orang umur pendek. Waduh. Ya, manusia itu harusnya bisa umur panjang. WHO katakan harusnya manusia itu bisa sampai 79 tahun. Itu rata-rata di dunia. Tapi yang hebatnya, topnya itu di Jepang, hampir 84 tahun rata-rata. Wow. Negara kita cuma 67-68 tahun. Ya, enggak sampai 70 tahun. Kita kalah dengan Singapura loh. Singapura 83 tahun juga rata-rata. Tetangga Jadi padahal. Jepang, Singapura, negara-negara Skandinavia seperti Swedia, di mana itu di Denmark. Tapi umur panjang juga banyak di daerah-daerah tertentu. Misalnya orang di daerah Mediterranean, di mana mereka makannya yang makan sehat. Oke. Jadi kalau kita lihat, semua itu gaya hidup lah yang menjadi biang keroknya. Betul. Nah, gaya hidup itu adalah macam-macam ya. Paling penting adalah jamu ini. Ya, jaga mulut. Jadi kalau pertama makan terus, minum terus, enggak henti-hentinya. Tidak peduli apa, semua masuk mulut, akhirnya jadi sakit loh. Ya, yang kedua itu namanya malas gerak ya. Duduk terus sepanjang hari ya, rebahan. Kayak bos besar tapi bos itu masih golf, masih tenis. Ini tiduran terus. Ya, yang ketiga merokok ya. Kita tahu merokok itu semua orang tahulah. Rokok tidak pernah membuat orang hidup sehat. Rokok tidak pernah membuat orang umur panjang. Rokok selalu datangkan penyakit. Tidak pernah ada untungnya orang merokok itu. Yang keempat ya adalah apa? Melean. Ya. Ya, ternyata melean sampai tidur larut malam, bangun kesiangan, itu merusak kesehatan. Nanti bisa kita bahas lagi, kita akan cerita lagi. Dan mabuk, kita tahu mabuk itu pasti calon mertua aja bisa mecat kita kalau kita mabuk ya. Jadi kita bisa diusir dari keluarga ya. Belum lagi timbul macam-macam masalah, bukan masalah tapi penyakit juga keluar. Ya. Jadi ayo kita ingat 5 hal ini. Hafalkan lo itu semua, good people, hafalkan 5M. Apa itu? Makan terus salah, ya. Mager itu bahaya, ya. Kemudian apalagi merokok itu jahat sekali. Terus apalagi melean ternyata tidak sehat. Dan terakhir itu yaitu mabuk, itu pasti datangkan bencana. Jadi malah petaka datang karena 5M itu. Dan itu semua tampaknya terkait dengan lifestyle ya dok ya. Gaya hidup. Sangat-sangat gitu. Saya sendiri takjub bahwa ternyata kita semua ya itu bisa umur panjang. Dan kita merusaknya sendiri dengan biang keroknya tadi, kebiasaan-kebiasaan Kita sendiri yang merusak. Dr. Hans, saya terlebih dulu tanya. Karena tadi saya lihat ini, saya banyak sekali melakukan kebodohan-kebodohan ini di masa lalu. Syukur ke belakang sudah nggak terlalu sih ya, tapi yang seperti itu. Nah, makan itu saya pikir itu nggak terlalu jahat seperti merokok.
tidak terlalu jahat seperti mabuk misalnya. Ya. Karena pada waktu kita kerja, Dok, lalu penghasilan sudah bagus, wah, terus pengen makan mewah, pengen menikmati lah. Kita pikir kalau ya mabuk sudah nggak boleh, merokok nggak boleh, kalau obat-obatan apalagi. Lalu Makan. kenapa? Ya kan, kok makan kok juga masuk dalam momok tuh kenapa? Bagaimana, Dok? Ya. Ternyata dari makanan kita datangkan kesehatan. Ya, orang sehat kan karena makan. Oke. Tapi dari makanan bisa datangkan penyakit. Oh, Jadi ada istilah dari makananmu saya bisa tahu ciri hidupmu, gaya hidupmu. oke. Jadi makan itu ada aturannya. Ini istilahnya adalah makan terus ini loh. Ah, itu Ya. kuncinya ya. Statistik di Kanada saya dapatkan berapa tahun yang lalu disebutkan manusia itu yang zaman modern sekarang, zaman now ini, itu bisa makan sampai 14 jam 45 menit dalam satu hari. Mereka dihitung ternyata jam 9 pagi mulai makan, katakanlah jam 9 pagi makan. Habis makan nanti bekerja. Bekerja kelihatan ada biskuit satu masuk mulut. Lalu tambah lagi kopi, lalu tambah lagi mungkin ada minuman lain, mungkin jus ini. Nanti sebentar lagi ngetik-ngetik, lagi telepon-telepon, lagi kerja nih. Oh, Ya. Lalu ada teman makan kue, makan roti, makan kacang. Saya minta 3 biji. Minta. Masuk. Sambung terus. Sampai akhirnya jam 11.45 menit malam. Ya. Ketika Piala Dunia sudah mulai bertanding tuh ya. Oh, iya, Piala betul-betul. Dunia ternyata sampai malam. Sekarang banyak orang melean gara-gara nonton bola ya. Iya. Lalu mereka tutupnya jam 11.45. Ketika dihitung jam 9 pagi sampai jam 23.45. 14 jam 45 menit. Jadi hitungnya itu sambung terus. Kelihatannya sepele. Kecil-kecil makanan. Kelihatan gemuk, tidak terlalu juga. Perutnya agak buncit sedikit, mapan maju ke depan sedikit. Ternyata diabetes muncul. aduh. Kolesterol naik, trigliserid Wah, naik, iya. asam urat naik. Nanti berapa tahun mendatang mereka kena jantung, kena stroke. Ya, belum lagi karena terus duduk sama makan, encok keluar, batu empedu keluar, ya. Akhirnya 10 tahun ketika mereka sudah mulai mundur dari kerjaan, apa yang terjadi? Mereka sudah pakai tongkat, kursi roda. Nah, itu yang membuat umur pendek, penyakit keluar. Jadi memang betul-betul makan, kita cerita makan sekarang. Ya, Makan yang benar adalah makan teratur jamnya. Oke. Ya, antara makan satu sampai makan yang kedua, makan kedua sampai makan ketiga, usahakan 5-6 jam. Jadi ada jamnya. Karena izinkanlah si perut ini loh, si metabolisme ini, si usus lambung, liver, pankreas, insulin, hormon, enzim bekerja dengan baik. Jangan dikasih beban datang terus, dan itu kalang kabut sistem metabolisme kita. Oke. Ini hal baru buat saya, Dok. Ya, dulu ada saatnya itu nggak makan karena nggak bisa makan. Tapi ternyata lambung dan semua sistem metabolisme itu juga butuh jeda ya. Butuh suatu sistem untuk diistirahatkan satu waktu gitu. Jadi itu butuh suatu kebiasaan yang didisiplinkan ya. Benar. Jadi kalau kita sudah tahu tadi kan 5-6 jam. Ya, Nah, harus ingat lagi. Sesudah makan malam, kita tidak lakukan kegiatan apa-apa. Umumnya orang habis makan malam duduk, nonton TV, mulai megang handphone, atau langsung naik tempat tidur. Kan banyak sekarang Bapak Ibu, apalagi sekarang zamannya pandemi ini, tidak keluar rumah. Langsung habis makan malam, naik tempat tidur paling enak, main handphone, lalu lihat-lihat TV, sama sekali tidak bergerak. Nah, kalau kita tahu malam itu tidak bergerak, jangan kasih makan banyak-banyak. Tutup meja makan jam 7 malam. Supaya jam 8 malam ke atas, jam 9, 10 jangan dikasih apa-apa lagi. Nah, kalau kita tahu jam 7 malam tutup meja makan, maju 6 jam. Loh, makan siang kita harus jam 1 tutup, jam 12, jam 1. oke. Nah, kalau sudah tahu jam 1 tutup meja makan, maju lagi 5-6 jam.
Bukankah jam 7 kita harus sudah sarapan? Nah, sekarang kan banyak orang sarapannya hilang. Bahkan sarapannya mungkin kalau ada itu jam 10, jam 11. Sudah siang. Nanti jam 1 makan lagi. Jaraknya 2 jam loh ya. Baru isi, tambah lagi isi. Gendutlah perut Anda. Nah, penyakit datang. Oke. Nah, Dok, saya mengikuti beberapa program Dokter Hans yang lain dan saya suka ini bagian mitos, ya. Dokter, kan ada orang bilang kalau perut itu nggak kenyang, tidurnya nggak nyenyak. Nah, itu mitos ya itu, Dok ya. Perut nggak kenyang, tidurnya nggak nyenyak. Betul juga sih. Benar sekali ya. Ya, ketika orang itu perutnya kenyang sekali, kenapa ngantuk ayo? Wah, itu. Nah, makan wareg ya, kenyang sekali sampai perutnya penuh, orang itu ngantuk. Habis makan ngantuk itu karena makan kebanyakan ya. Karena begitu makanan banyak, perutnya penuh dengan isi ya. Ya, kemudian apalagi lambung penuh, usus juga penuh, berdedek sudah banyak makanan ya. Lalu aliran darah kita kemana yuk? Semua menuju sini karena kerja terus di sini. Begitu aliran darah semua terfokus pada perut kita, mulailah aliran darah ke otak berkurang. Ngantuk orangnya. Ya. Jadi memang ada benarnya. Tapi bikin ngantuk itu bukan dengan cara makan. Ya, bikin ngantuk dengan cara misalnya kita exercise teratur, Ya, betul, jam betul. tidur kita teratur ya. Jadi saya kalau pagi banyak kegiatan, saya ke rumah sakit, saya kelilingnya jalannya agak cepat sedikit karena kadang-kadang saya memang tidak ada waktu untuk berolahraga, tidak ada waktu nge-gym, ya jalan. Di rumah sakit jalan-jalan. Nanti sore waktu praktek ya banyak jalan. Kalau bisa manggil pasien itu jangan minta tolong perawat. Wow. Saya ambil sendiri kartunya. Ayo saya ganteng pasiennya. Ayo kita jalan sambil jalan. Nah dengan demikian kita gerak. Malam tidurnya enak sudah. Sehat, Oke. tidak mager, makan tidak usah banyak-banyak tapi tidurnya nyenyak. Ya, ada kebiasaan kita ya. Kalau nggak makan wareg gitu ya kayak seturu ya. Nah, itu. Iya. Ternyata kurang bagus ya, Dok ya. Nah, kalau ini nih, mager itu tadi, apa yang paling berbahaya, kenapa malas gerak dimasukkan dalam momok perusak kesehatan? Kenapa itu, Dok? Hal-hal paling jahat apa yang kami ini orang awam mengerti ilmiahnya kenapa? Wong nggak ngapa-ngapain kok malah jelek? Iya, mager ternyata jelek ya. Mager artinya malas gerak. Istilah orang sekarang itu kaum rebahan. Ya, rebahan tuh main handphone aja bisa berjam-jam. Padahal kita bisa lakukan banyak kegiatan-kegiatan. Ternyata kalau orang tidak bergerak, aliran darah terganggu. Pembakaran menjadi slow down, lalu lemak-lemak pada numpuk. Pembuluh darah gampang sekali terjadi pengapuran. Penyempitan di mana-mana. Orang yang tidak bergerak, ya, aliran darah terganggu. Mereka gampang sekali kegemukan terjadi kan? Ya, begitu perutnya gendut, lalu insulin resisten. Insulin itu kerjanya tidak bagus. Banyak gaji di perut itu menghalangi semua pembakaran terganggu. Gampang diabetes, obesitas, apalagi jantung dan stroke itu tinggal tunggu waktu. Ya, belum lagi pembuluh darah di kaki. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang dikatakan darah kental, dimernya tinggi. Itu pembuluh darah varises keluar, aliran darah terganggu. Dan itu semua terjadi ketika terjadi aliran darah terganggu, kaki bisa hitam loh. Waduh. Ya, orang tua kalau tidak bergerak, kakinya hitam. Ya, ada satu pasien baru keluar rumah sakit, segar bugar tapi tiduran terus. 2 minggu tiduran terus. Kemarin dikirim fotonya kakinya, hitam jari-jarinya semua. Aliran darah tuh, ya ujung-ujungnya kalau tidak diobatin bisa potong kaki karena busuk semua. Jadi kita tahu betapa pentingnya aliran darah itu dan itu kita tahu kaki kita, tangan kita, tungkai kita, paha kita, lengan kita itu namanya apa? Anggota gerak. Oh iya. Sudah dikasih nama anggota gerak. Kalau tidak digerakkan namanya bukan anggota gerak, namanya apa? Iya betul. Namanya anggota gerak, harus gerak.
ya. Orang kadang-kadang ada orang tua ya, tidak mau malam dokter nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Karena mager. Ya. Pagi tidur, siang tidur, malam nggak bisa tidur. Kalau pagi gerak, siang nyanyi, saya katakan. Kalau dia bilang, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Duduk, setel lagu. Ya entah lagu apa, lagu gembira. Dangdut juga nggak apa-apa. 5 lagu dangdut, goyang, goyang, goyang. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Bukankah ini olahraga? Bukankah ini bakar kalori? Bukankah ini menaikkan endorfin? Bukankah ini menghilangkan asam lambung? Bukankah ini peredaran darah kita menjadi lancar? Bukankah ini semakin sehat? Malam tidurnya enak loh. Dokter Hans bisa kasih konklusi mengenai topik hari ini. Ya, Ya. 5M ya. 5M. Satu, makan terus ya. Makan terus, ya. Mari kita ada jedahnya, makan selalu makan kenyang boleh tapi ada sayurnya. Sayurnya bahkan kalau bisa lebih banyak karena kita generasi yang malas gerak. Kita generasi yang banyak duduk. Ya, jadi makan teratur jamnya, tidak makan terus, ada sayurnya. Kedua, mager. Ya, adakan waktu untuk gerak badan. Paling sedikit 1 jam habis makan. Kita jalan-jalan 10 seperempat jam. Jadi 1 hari 3 kali makan, berarti 30 menit kita jalan loh. Ya, bukan main. Ini namanya sudah ada pembakaran. Ya, yang ketiga, merokok. Wah, sudah berhenti rokoknya. Tinggal mindset kita rubah. Rokok tidak pernah sehat. Rokok tidak pernah membuat orang baik. Ya, kita mau jadi orang baik. Kita adalah good people. Tidak merokok. Ya, yang keempat adalah kita tidak melean. Ya, ya. Sekarang ada sepak bola. Sekali-kali melean enggak apa-apa ya. Ya. Nanti kalau final ya ada nonton bareng lu ya. Nonton bareng nobar ya. Ya, jangan lupa jangan makan berlebihan. Tapi biasakan untuk tidur teratur. Orang tidur kalau bisa 7 jam sampai 8 jam. Ya, orang tua mungkin 6 jam sampai 7 jam. Dengan tidur yang nyenyak pada malam hari. Jadi bukan pagi hari loh ya. Ya, jangan nanti malam saya enggak tidur, tapi saya pagi dia tidur bangkong 1 hari. Itu namanya enggak sehat. Ya, tidur waktu matahari terbenam itu waktunya istirahat. Jadi sudah tengah malam itu harus kita tidur. Matahari terbit, kita bangun. Ya, itu melean, tidak boleh. Lalu terakhir adalah mabuk. Tidak pernah. Mabuk itu dampak yang segera adalah kecelakaan, kejahatan, kriminal. Itu dampak daripada mabuk yang segera. Yang jangka panjang perlemakan hati. Mabuk. Otak kita mundur, Parkinson, buyutan segala keluar semua. Ya. Kemudian perlemakan hati dampaknya bisa batuk empedu, bisa terjadi kanker hati, ya. Lalu alkohol juga bisa merusak pada pankreas kita. Dan kemudian terjadi macam-macam penyakit lah. Diabetes muncul dan dampaknya diabetes pasti macam-macam. Jantung, stroke segala keluar semua. Jadi kita ingat 5 hal itu. Ya. Tidak lagi makan terus-terusan. Tidak lagi mager, kita bergerak. Tidak lagi merokok, stop sama sekali. Stop. Tidak lagi melean. Ya. Lalu tidak lagi mabuk. Ya, kita hidup mesem, ketawa ya. Lalu hati gembira, obat yang manjur. Ya, hidup sehat.